Halo semuanya, selamat datang di RG Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai 15 ciri perusahaan toksik. Lingkungan kerja toksik adalah keadaan di mana tidak seimbangnya budaya, situasi, serta profesionalitas antar rekan dalam pekerjaan. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, cara manajemen menanggapi kritik. Perusahaan toksik cenderung memiliki manajemen yang tidak menerima kritik dengan baik. Mereka mungkin bersikap defensif, menyalahkan karyawan, atau mengabaikan masukan konstruktif. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan takut menyuarakan pendapat mereka. 2. Polanya mobbing di tempat kerja. Mobbing adalah bentuk pelecehan di tempat kerja di mana karyawan diserang secara terus-menerus, baik secara fisik, verbal, atau psikologis oleh sesama karyawan atau bahkan oleh atasan. Ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak aman dan tidak sehat. 3. Ketidakjelasan kebijakan. Kebijakan perusahaan yang tidak jelas atau ambigu menciptakan ketidakpastian di antara karyawan. Mereka mungkin tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka atau bagaimana menilai kinerja mereka, menyebabkan kebingungan dan frustrasi. 4. Ketidakadaan pengembangan karir. Perusahaan toksik cenderung tidak memberikan peluang pengembangan karir kepada karyawan. Mereka mungkin terjebak dalam peran yang sama tanpa pelatihan atau dukungan untuk berkembang, mengakibatkan stagnasi karir. 5. Diskriminasi. Diskriminasi rasial, gender, atau agama menciptakan ketidaksetaraan di tempat kerja. Karyawan yang merasa diperlakukan tidak adil karena atribut pribadi mereka merasa tidak dihargai dan tidak aman. 6. Penghargaan tidak transparan. Perusahaan yang tidak transparan dalam memberikan penghargaan kepada karyawan menciptakan ketidakpastian. Karyawan mungkin tidak tahu bagaimana mendapatkan penghargaan atau apakah prosesnya adil, mengurangi motivasi dan semangat kerja. 7. Tekanan kerja berlebihan. Beban kerja yang berlebihan tanpa dukungan memadai menciptakan tingkat stres yang tinggi di kalangan karyawan. Mereka mungkin menghadapi tekanan untuk memenuhi target yang tidak realistis, yang dapat mengakibatkan kelelahan dan burnout. 8. Ketidakseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Lingkungan kerja yang memerlukan karyawan untuk bekerja berjam-jam tanpa memperhatikan kehidupan pribadi menciptakan ketidakseimbangan. Ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan dan konflik dalam kehidupan pribadi. 9. Budaya kompetitif berlebihan. Saat kompetisi antar karyawan menjadi lebih penting daripada kerjasama tim, ini menciptakan budaya yang tidak sehat di tempat kerja. Karyawan mungkin merasa tidak aman dan terus-menerus bersaing satu sama lain. 10. Ketidakpedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Perusahaan yang tidak merespons atau membantu karyawan yang menghadapi masalah, baik itu masalah pribadi atau pekerjaan, menciptakan rasa tidak dihargai dan terabaikan di kalangan karyawan. 11. Komunikasi tidak efektif. Komunikasi yang buruk antara manajemen dan karyawan menciptakan ketidakpahaman dan kebingungan. Karyawan mungkin tidak tahu apa yang diharapkan dari mereka atau tidak menerima umpan balik yang jelas, menghambat pertumbuhan dan perbaikan. 12. Pemutusan hubungan kerja tidak adil.
Karyawan yang dipecat tanpa alasan yang jelas atau proses yang adil merasa tidak dihargai. Ini menciptakan rasa ketidakamanan di kalangan karyawan lainnya, mengurangi kepercayaan terhadap manajemen. 13. Ketidakpedulian kesehatan dan keselamatan. Perusahaan yang mengabaikan standar kesehatan dan keselamatan menciptakan risiko serius bagi karyawan. Tempat kerja yang tidak aman atau tidak sehat dapat mengakibatkan cedera atau penyakit. 14. Ketidakstabilan keuangan. Fluktuasi keuangan perusahaan menciptakan ketidakpastian pekerjaan. Karyawan mungkin hidup dalam ketakutan konstan akan pemutusan hubungan kerja atau pemangkasan gaji, menciptakan ketidakstabilan finansial. Terakhir, ketidakjelasan visi perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki visi atau misi yang jelas membuat karyawan merasa tidak termotivasi. Mereka mungkin merasa tidak memiliki arah atau tujuan, mengurangi rasa kepemimpinan dan semangat dalam bekerja. Itulah 15 ciri perusahaan toksik yang mungkin banyak terjadi di perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Setiap pekerjaan pasti ada sisi positif dan negatifnya masing-masing, jadi tetaplah bersemangat dalam bekerja. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.